pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini kita akan pelajari potensi ekonomi lingkungan di Kepulauan Maluku. Ada banyak hal-hal lain. Jadi, marilah kita mulai. Tahukah kamu sumber daya alam utama Kepulauan Maluku? Emas. Rempah-rempah. Benar, sumber daya utama di Kepulauan Maluku adalah rempah-rempah. Masyarakat kerajaan Ternate dan Tidore yang berada adalah Kepulauan Maluku bertani rempah-rempah yang sangat membantu ekonomi mereka. Apakah ada yang tahu salah satu hal lain mereka lakukan untuk membantu ekonomi mereka? Aku tahu, selain bertani rempah-rempah, banyak pedagang dan negara lain yang datang untuk membeli rempah-rempah. Dan selain tadi, masyarakat kerajaan Ternate dan Tidore juga berdagang. Coba tebak, bencana apa yang paling sering terjadi di wilayah Ternate? Bencana yang paling sering terjadi di wilayah Ternate adalah banjir, karena kebanyakan dari wilayah Ternate adalah dataran rendah yang bisa berpengaruh terhadap banjir. Kalian mungkin tanya, apa saja sih cara untuk mitigasi banjir? Dan jika banjir terjadi, apa saja cara untuk melindungi diri? Ya, cara untuk mitigasi banjir adalah dengan melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Setelah itu, kita perlu menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi, seperti sandal, korek api, dan alat penyelam. Apakah kamu tahu tantangan yang dihadapi Kepulauan Maluku dalam mengelola sumber daya mereka? Tantangan yang dihadapi wilayah Ternate dan Tidore, yaitu Maluku, adalah walaupun Maluku seharusnya bisa menjadi salah satu pusat ekonomi maritim Indonesia, sampai saat ini sektor pengelolaan sumber daya alam Kepulauan Maluku masih jauh dari hasil maksimalnya. Cara untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak adalah dengan menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja, seperti menggunakan sumber daya alam tambang secukupnya. Apakah kalian pernah menanya diri, apa aja sih peran kerajaan Ternate dan Tidore dalam perkembangan ekonomi Indonesia? Jadi, peran kerajaan Ternate dan Tidore dalam perkembangan ekonomi Indonesia sekarang adalah dengan membuat Indonesia terkenal sebagai tempat perdagangan dan juga membantu perkembangan bidang pertanian rempah-rempah di Maluku. Bagaimana manusia dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola bumi dengan bijaksana sesuai dengan prinsip akhlakiyah di tengah tantangan kerusakan lingkungan dan perubahan zaman? Menurut saya, manusia dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola bumi dengan cara: 1. Tidak membuang sampah sembarangan, dan 2. Membersihkan lingkungan sekitar kita, karena kita perlu merawat bumi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Guys, apa aja sih cara untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan? Karena keseimbangan antara ekonomi lingkungan sangat penting agar kita manusia masih bisa memenuhi kebutuhan masing-masing dan juga supaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya tidak habis. Jadi guys, apa yang kita bisa pelajari dari video ini? Yang bisa kita pelajari dari video ini adalah pelajari sejarah agar masa depan